Oke, bertemu kembali dalam video Family of Grace. Tadi kita sudah melakukan proses untuk membuat tepung, dijadikan adonan, lalu kemudian dijadikan bulat-bulat dan lalu dijadikan pipi. Dan sekarang keripik bawang ini kita kerjakan seperti ini. Tadi sudah dipotong seperti ini ya, jadi dipotong kecil-kecil seperti ini. Dan kemudian nanti kita akan menggilingnya di sini. Jadi di mesin ini kita giling menjadi kecil dan hasilnya seperti ini ya. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi dia sudah terpotong-potong menjadi lebih kecil. Dan ini nanti yang akan digoreng, ya. Jadi prosesnya sejak awal sampai selesai, sampai menggoreng itu sekitar 3 jam. Tetapi kita boleh mengerjakannya dengan santai, dengan rileks. Boleh juga sambil bersenandung, sambil bersukacita, bercerita tentang apa saja, sehingga pekerjaan ini tidak terasa sudah selesai kita kerjakan. Jadi sekarang Oma Betty di dapur sana, dia lagi sedang menggoreng yang sudah dibuat seperti ini. Jadi dia menggorengnya sekarang di dapur. Oke. Nah, ini pekerjaan yang saya katakan tadi, itu pekerjaan yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Oleh dilakukan oleh opa-opa, oma-oma, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, anak-anak remaja, juga anak-anak yang masih kecil, yang usia 4-5 tahun sudah bisa kita ajar untuk ikut bersama-sama mengerjakan ini. Jadi cucu-cucu kami yang ada di Tarakan ini, kalau mereka ke rumah, ya mereka biasa membantu untuk membuat pekerjaan ini. Jadi semua orang seisi rumah dapat bekerja bersama-sama untuk mengerjakan sesuatu yang paling kecil sekalipun, ya, sehingga tidak menjadikan beban atau berat bagi hanya seorang ibu di rumah yang mengerjakan semua. Jadi seisi rumah tangga itu, seisi keluarga kita bekerja bersama-sama. Seperti firman Tuhan berkata bahwa keluarga itu adalah pangkalan atau tempat di mana kita bekerja bersama-sama, saling melayani, saling belajar, saling mengajar, membimbing satu dengan yang lain. Semua itu diawali di rumah. Semua itu dimulai dari rumah kita. Jadi jangan katakan bahwa itu pekerjaan ibu-ibu, itu pekerjaan anak-anak perempuan. Tidak, anak-anak laki juga. Anak-anak muda dapat melakukan pekerjaan yang menurut kebanyakan orang hanya dikerjakan oleh perempuan. Jadi laki-laki sesungguhnya juga dapat melakukan pekerjaan seperti ini. Ya. Kita tidak menjadi anggota keluarga yang pasif, tapi kita menjadi anggota keluarga yang aktif. Ya, saling menolong satu dengan yang lain. Dan bila kita melihat ada pekerjaan yang belum selesai, kita dapat mengerjakannya. Tidak harus menunggu orang lain membantu kita. Jadi dengan cara inilah maka kita menjadi cerdas dan pandai dan tahu melakukan bukan hanya pekerjaan-pekerjaan yang besar. Jadi biasanya bapak-bapak
atau para suami berpikir bahwa dia hanya bekerja dengan pekerjaan yang besar, menjadi seorang direktur di perusahaan, atau menjadi seorang pegawai negeri, atau menjadi seorang bupati atau gubernur, jadi apa saja pekerjaan yang besar itu pekerjaan laki-laki. Itu kata dunia, itu tidak benar. Jadi kalau kita menjadi seorang pemimpin, maka kita juga siap menjadi seorang pelayan yang melayani, yang ikut terlibat dalam berbagai aktivitas di rumah kita. Jadi teman-teman sekalian, saudara sekalian, ketika saudara menonton video dari Family of Grace ini, inilah yang kami ingin bagi. Pengalaman hidup sehari-hari, sukacita menjadi bagian dari sebuah keluarga, itu yang kami ingin bagikan. Jadi memang di dalam struktur keluarga ada yang disebut sebagai kepala keluarga. Para suami, para laki-laki adalah para pemimpin memang yang Tuhan percayakan tanggung jawab memimpin dalam rumah tangganya. Tetapi ini tidak mengurangi tanggung jawab kita untuk melakukan hal-hal yang kecil, yang kita anggap bahwa ini pekerjaan ibu-ibu atau pekerjaan anak-anak perempuan. Tidak. Sekali lagi kita harus membuang semua persepsi yang salah tentang kehidupan di dalam rumah tangga kita. Teristimewa sebagai keluarga Kristen, kita diajarkan oleh Kristus, diajarkan oleh firman Tuhan untuk saling membantu, saling menolong, saling memperhatikan satu sama lain. Itu semua memiliki makna bahwa pekerjaan apapun, sekecil apapun, kita dapat kerjakan bersama-sama. Apalagi pekerjaan yang berat, kita dapat mengerjakannya bersama-sama. Jadi tidak ada yang susah, ya, tidak ada yang sulit untuk bisa dikerjakan. Nah, sehingga sukacita kita yang disebut sebagai keluarga yang berbahagia bukanlah keluarga yang memiliki uang banyak, bukan karena memiliki mobil mewah atau kendaraan mewah atau kereta yang mewah, bukan karena memiliki rumah yang banyak atau simpanan uang di bank yang banyak. Bukan itu sumber kebahagiaan. Jadi kebahagiaan satu-satunya adalah ketika kita memiliki Kristus sebagai kepala dalam keluarga kita, sebagai pemimpin yang paling utama di rumah tangga kita. Lalu kita sebagai laki-laki, sebagai suami yang diberi kepercayaan sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sebagai kepala, kita bukan kepala nomor satu. Kita adalah kepala yang diberi mandat oleh sang kepala yang sesungguhnya. Jadi, sekali lagi, Yesus adalah kepala keluarga kita. Jadi kita para suami adalah mandataris, penerima mandat, ya, yang menerima tugas dan tanggung jawab untuk mengerjakan tugas-tugas yang Yesus sebagai kepala rumah tangga kita, sebagai pemilik dari keluarga kita, untuk kita kerjakan selagi kita masih hidup di dunia ini. Jadi saudaraku, keluarga-keluargaku, sahabat-sahabatku, di mana saja engkau berada pada hari ini, sekarang sudah petang, sekitar pukul 4:10. Kami menyampaikan terima kasih karena saudara boleh bergabung bersama kami dan selalu mengikuti video-video yang kami sampaikan melalui YouTube, di channel YouTube Family of Grace. Jadi tujuan dari channel ini adalah untuk berbagi pengalaman, berbagi hidup seperti ini. Jadi tidak ada yang lebih hebat dari pengalaman-pengalaman yang kita sudah lalui bersama-sama,
di dalam keluarga, baik sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, juga sebagai ibu rumah tangga. Jadi sisa dari yang tadi yang kita potong-potong tadi itu kita giling kembali menjadi pipih seperti ini, lalu kemudian kita potong lagi, ya, kita potong lagi, ya, seperti tadi ukuran yang sesuai yang kita mau tadi. Nah, sesudah dipotong seperti ini, ya, dipotong seperti ini, jadi kita menggilingnya kembali, pindahkan ke tempat yang kecil, lalu kita menggilingnya kembali. Jadi pekerjaan ini sebenarnya tidak membuat kita lelah, justru pekerjaan ini mengasihkan, benar-benar mengasihkan, ya, asik, rileks, dan membuat hati penuh sukacita. Karena selain sukacita mengerjakan ini, lebih sukacita nanti kalau kita sudah makan, itu enak sekali. Oke? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya anak-anak, ajarlah mereka melakukan pekerjaan ini. Jangan mereka nanti menjadi orang-orang pintar di sekolah, menjadi sarjana, menjadi master atau doktor dalam bidang apapun, tapi tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang kecil seperti ini. Jadi penting sekali kita belajar, ya, belajar dari hal-hal yang kecil. Seperti Tuhan berkata di dalam firman-Nya bahwa apabila kita setia melakukan hal-hal yang kecil, maka Dia mempercayakan kepada kita hal-hal besar. Artinya, kalau kita siap dan mau belajar untuk hal-hal kecil seperti ini, Dia akan memberikan kepada kita skill, kemampuan, hikmat yang lebih besar. Ya? Nah, jadi itulah kehidupan. Kehidupan seperti itu yang Tuhan mau kita lakukan setiap hari. Jadi nikmati di rumahmu. Jadi kalau kamu ada pekerjaan di kebun, ada pekerjaan di ladang, atau di office, atau di kantor, atau di pejabat, di mana saja, ingat, kembali ke rumah, jangan lupa, bantulah pekerjaan-pekerjaan yang kecil seperti ini di rumah. Dan jangan biasakan diri untuk mencari makanan-makanan buatan yang kita tidak tahu awal-awalnya dan prosesnya seperti apa. Atau kebiasaan kita membeli makanan di luar biasanya membuang banyak uang. Dan selain daripada itu, ya banyak orang yang tidak menjaga kesehatannya, sehingga makan sesuatu yang tidak baik. Jadi makan di rumah itu kunci kehidupan dalam sebuah keluarga. Jadi ada kebiasaan orang-orang kita yang senang sekali makan di luar. Apalagi saya punya keluarga-keluarga yang ada di Malaysia, mereka lebih suka makan di kedai, makan makanan yang fast food, yang cepat saji, dan memang enak. Kalau kita punya uang banyak, ya mungkin itu lebih pilihan yang lebih baik kita lakukan. Tetapi sesungguhnya makanan-makanan itu tidak begitu baik, karena bisa saja menggunakan minyak yang berkali-kali dipakai. Ya. Nah, ini bagian yang terakhir yang dari sisa tadi. Kita akan mengguntingnya kembali. Oke. Setelah digunting seperti ini. Oke. Kita kembali membuatnya menjadi lebih kecil. Oke. Ya. Oma Leti juga sudah selesai menggoreng sebagian dari keripik ini, dan saya akan menyelesaikan tugas saya. Oke, Oma? Ya. Oke. Thank you. Maka selesailah pekerjaan kita untuk membuat dia menjadi kecil seperti ini, ya. Nanti ini akan digoreng. Silakan.
hasil yang sudah digoreng adalah seperti ini, ya. Ini yang disebut dengan keripik bawang, ya. Jadi dia seperti ini. Ini masih panas, keripik bawang, enak sekali, ya. Jadi Oma masih mengerjakan tugasnya. Nah, Oma, bye-bye dulu Oma. Bye-bye sama. Nah, jadi itu pekerjaan hari ini yang kami sudah janjikan berhubungan dengan menyelesaikan pekerjaan membuat keripik. Jadi setelah kita selesai dengan alat ini, ya. Jadi kita selesai dengan alat ini. Jadi pekerjaan ini akan selesai nanti setelah selesai penggorengan. Jadi ini yang sudah digoreng. Oke. Ini yang sudah digoreng. Ya, seperti itu. Ketika kita bekerja di rumah dan membantu apa yang bisa kita kerjakan untuk membantu ibu-ibu di rumah. Jadi pekerjaan ini dapat dikerjakan oleh siapa saja seperti yang saya katakan. Dan tidak perlu canggung, tidak perlu ragu-ragu untuk belajar. Ya. Kiranya melalui sharing untuk hari ini kita boleh belajar bersama-sama mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga kita masing-masing. Sekali lagi, teman-temanku semua, sahabat-sahabatku semua, di mana saja kamu berada hari ini, kami sampaikan pesan ini. Bekerjalah bersama-sama selagi kita masih hidup bersama-sama di dalam rumah tangga kita. Ada saatnya di mana kita akan meninggalkan dunia ini. Kita tidak tahu apakah kita sebagai suami atau sebagai istri yang lebih dahulu, tapi selagi kita masih ada, kita bekerja bersama-sama. Karena untuk itulah kita menjadi satu dalam sebuah keluarga. Demikian juga untuk anak-anak dan para cucu-cucu juga perlu belajar sehingga mereka menjadi generasi yang cerdas pada masa-masa akan datang. Dan kita harap bahwa pengalaman-pengalaman yang indah boleh kita berbagi kepada banyak orang lain. Jadi sekali lagi, keluarga kita adalah pangkalan atau terminal, tempat di mana Tuhan mengajar kita untuk menunjukkan kasih dan berbagi kasih satu dengan yang lain. Keluarga adalah tempat di mana kita belajar untuk saling melayani satu dengan yang lain. Keluarga adalah tempat di mana kita saling berbagi hidup, berbagi pengalaman, dan lebih daripada itu berbagi suka maupun duka. Jadi keluarga adalah tempat di mana kita menyampaikan isi hati kita, curahan hati kita. Bukan di luar sana, tetapi di dalam keluarga kita. Betapapun susah hati kita, betapapun bimbang, takut, sedih, susah, marah, apapun. Itu kita ungkapkan. Tetapi di sini, di dalam rumah tangga kita sendiri. Jadi karena tempat itulah yang Tuhan telah sediakan menjadi sebuah lembaga pertama, lembaga yang paling utama di dunia ini, dalam perjalanan sejarah manusia. Allah telah membentuk keluarga sebagai sebuah wadah, sebagai tempat di mana manusia belajar untuk berkembang, belajar untuk beranak cucu, bahkan belajar untuk bekerja bersama-sama mengelola dunia ini seperti yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kitab Kejadian. Jadi,
Saudaraku dan sahabat-sahabatku di mana saja saudara berada dan menonton video dari YouTube channel Family of Grace ini, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kita semua, melindungi kita semua, memberkati kita semua. Lakukanlah pekerjaan kita dengan penuh sukacita, jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, karena Tuhan memberkati. Kesanalah Tuhan akan memberkati kita, melimpahkan berkat-berkat-Nya mengalir di dalam rumah tangga kita, hari lepas hari dan saat lepas saat. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi dalam video yang akan datang dari Family of Grace. Haleluya, haleluya. Amin, amin.